Selamat pagi, Mama Papa yang diberkati Tuhan. Ya, senang sekali bisa berada di ruangan ini lagi setelah bertahun-tahun yang lalu. Saya juga sering duduk di sini seperti Bapak Ibu sekalian. Anak saya dua-duanya alumni sini, sudah selesai S2 semua. Anak saya yang kecil sekarang jadi guru SMA, mengajar kimia di SMA Karis ya. Setelah dia 2 kali berpengalaman bekerja di industri, ternyata panggilan hidupnya bukan bekerja di industri, tapi menjadi guru. Lalu dia pamit sama saya, Mami, aku jadi guru boleh enggak? Oh boleh banget gitu ya. Dan mau jadi guru di mana? Balik ke Karis lagi, oke. Dan dia masuk di sini sejak Mei yang lalu. Kita mau bicara tentang seni mendisiplin anak, Bapak, Ibu, dan saudara. Kalau Anda mendengar kata disiplin, langsung yang muncul di sini apa? Satu kata, Pak. Tegas, Bu. Hukuman, oke. Tegas, hukuman, disiplin, waktu, aturan, rutin, disiplin, satu kata. Nurut, disiplin, aturan, patuh ya. Kita langsung muncul di sini disiplin tuh, aturan, hukuman, waktu, patuh, dan segala macam yang serem-serem itu ya. Pertanyaannya, mudahkah mendisiplin anak? Langsung gedek. Geleng kepalanya kok anu banget gitu Pak. Bisa sharing gimana kesulitan mendisiplin anak Bapak umur berapa? Cowok atau cewek? Anak saya umur 3 tahun, baru masuk 3 tahun. Ya kadang disiplin itu apalagi sekarang udah punya maunya ya Ibu ya. Jadi kadang kita kasih tahu, oh yuk contohnya yang paling simpel adalah yuk cepetan mandi. Karena kita mau ke sekolah, tapi dia lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Terus baru kita kasih tahu, nanti kalau misalnya terlambat, kamu yang rugi seperti itu. Kalau misalnya nggak mandi sekarang nanti terlambat. Tapi dia juga belum tahu, oh konsekuensinya apa kalau terlambat seperti itu Bu. Iya, simple ya, dan itu sehari-hari dan itu seringkali membuat kita emosi kalau sudah terus-menerus seperti itu. Oke, saudara, mari kita memperhatikan beberapa hal yang semoga ini bisa menjadi berkat dan memandu saudara. Kita seringkali dengar sekarang ini ada karakteristik generasi. Ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, pernah dengar itu ya? Dan tahu karakteristiknya lah, kalau Bapak Ibu termasuk generasi apa? Waduh, kok enggak tahu ya saya ya. Kebanyakan kalau saya lihat mungkin di sini Y ya, Y. Kalau X itu saya, saudara. X, saya sekarang umurnya 58. Anda kayaknya Y, adik-adik saya kan ya. Nah, anak saudara itu adalah generasi A. Yang generasi Z kan sudah mahasiswa, sudah lulus. Anda adalah generasi A. Semua generasi punya karakteristik sendiri. Kenapa saudara? Karena sebutan-sebutan ini sebenarnya adalah produk zaman. Disebut generasi A rata-rata karakternya sama. Kenapa? Karena dia hasil dari sebuah produk zaman. Dan produk zaman itu dibentuk, dipengaruhi oleh yang pertama orang tua pasti, keluarga. Yang kedua bukan cuma orang tua tapi lingkungan. Pergaulan anak-anak, nanti kalau anak saudara sudah mulai lebih gede, lingkungan sosial mereka mempengaruhi. Dan jangan lupa, pengaruh global sekarang ini, dunia sekarang ini masuk mempengaruhi anak-anak lewat medsosnya, lewat TikToknya, lewat YouTube, lewat semuanya saudara. Lalu semua ini menghasilkan anak-anak seperti yang kita punya. Lalu kita seringkali bilang, ya gimana ya, anak generasi A memang begitu sih. Egois, bosi, tidak mau nurut aturan, ya itu generasinya begitu, produknya seperti itu. Persoalannya adalah apakah kita akan membiarkan anak kita menjadi produk zaman atau kita intervensi. Zamannya memang begitu, dunia global pengaruhnya seperti itu, tapi apakah kita mau mengintervensi dengan pendidikan yang sesuai dengan prinsip iman dan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara ingat baik-baik bahwa we create our children. Anak kita jadi apa, sadar atau tidak, yang membuat mereka begitu itu kita. Nah ini kita seringkali lupa. Anak kita menjadi kecanduan gadget, kenapa?
Karena kita awalnya yang memberikan mereka gadget sedini mungkin. Padahal mestinya jangan sedini mungkin. Tapi kita sudah beri, supaya apa? Supaya mereka diem, supaya mereka tidak mengganggu kita. Nanti kalau mereka sedang umek gitu ya, sedang sama kita ada tamu, kita langsung berikan HP. Udah main aja, supaya dia tidak mengganggu. Akibatnya kalau mereka kecanduan game, salahnya siapa? Kita. We create our children. Jadi hati-hati teman-teman semua, kita dipanggil menjadi orang tua yang bukan sekedar membiarkan anak-anak kita menjadi produk zaman, tetapi kita mesti mengintervensi secara sadar dan sengaja. Para ahli saudara sepakat bahwa umur 14 dan 24 tahun adalah batas usia yang krusial. Kenapa disebut krusial teman-teman? Karena umur 0 sampai 14 tahun itu adalah usia untuk pembentukan nilai, penanaman nilai-nilai iman, penanaman nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, supaya nilai-nilai ini bisa membentuk karakter mereka. Itu di range 0 sampai 14 tahun. Kemudian 14 sampai 24 tahun adalah usia diharapkan nilai-nilai sudah dipegang teguh sama anak-anak, karakternya sudah terbentuk, lalu di usia 14 sampai 24 tahun giliran membentuk kultur, membentuk cara hidup, membentuk mentalitas, bagaimana mereka berpikir, pola pikirnya, bagaimana mereka memandang persoalan kalau mereka menghadapi masalah-masalah, bagaimana mereka harus bekerja, cara kerja, manajemen waktu, semuanya dibentuk di usia ini. Nah, para ahli mengatakan dan mengingatkan lewat dari batas usia ini, saudara, lewat periode ini akan sangat sulit mengubah anak-anak kita. Apakah bisa berubah? Bisa, tapi usaha yang harus kita lakukan jauh lebih berlipat ganda untuk membentuk ulang anak kita. Jadi kita berkejaran dengan waktu, Bapak Ibu saudara. Untung anak Anda masih TK sekarang ini dan saudara disadarkan tentang periode-periode ini supaya kita tidak terlambat. Kita berkejaran dengan waktu untuk membentuk anak-anak kita, nilai-nilai dan karakternya sekarang ini. Jadi saya akan memandu untuk range usia 0 sampai 5 atau 6 tahun gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Tugas orang tua, Amsal 6 ayat 22 mengingatkan semua membaca dengan suara keras. 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, tugas orang tua adalah didiklah. Kata didiklah di sini dari kata canak bahasa Ibrani yang artinya tuh ada 3. Yang pertama, canak itu mendisiplin, menata anak-anak, mendisiplin. Yang kedua, melatih. Karena mendisiplin tidak bisa serta-merta langsung jadi, harus ada latihan-latihan. Canak juga melatih. Tapi yang ketiga mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita, bahwa canak itu artinya juga mempersembahkan. Jadi kitab Amsal mau mengatakan pada kita orang tua, tugasmu adalah mendisiplin anak-anak, melatih mereka. Untuk apa? Untuk kita persembahkan anak-anak itu kepada Tuhan. Oh, saya ngomong ini merinding sendiri, saudara. Jadi kalau kita tidak mulai menyadari peran kita sebagai orang tua, pertanyaannya adalah apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Anak seperti apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Anak yang pecandu narkoba? Anak yang ngerokok gak karu-karuan? Anak yang suka membuli orang lain, anak yang berangasan kasar, anak yang suka misuh-misuh, anak yang bentak-bentak orang tuanya. Anak seperti apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita jawab, Bapak Ibu saudara. Itu kata didiklah. Lalu orang muda itu diterjemahkan dari kata Ibrani na'ar. Yang mana na'ar itu menunjuk usia bayi baru lahir sampai remaja akhir. Kira-kira 6
16 sampai 18 tahun. Coba bayangkan, belum ada penelitian yang para ahli mengatakan 0 sampai 14 tahun untuk batas usia krusial, firman Tuhan sudah mengingatkan. Didik anakmu 0 sampai remaja akhir, cepetan gitu ya. Cepetan, kalau enggak nanti telat. Dididik dengan apa sih orang-orang muda atau na'ar ini? Dididik menurut jalan. Kata jalan dari kata Ibrani derek, yang artinya arah, cara hidup. Kita harus mendidik, melatih, mendisiplin anak-anak kita dengan cara hidup, dengan arah hidup yang benar. Cara bertindak, cara bercakap, bayangkan saudara, cara bercakap itu cara ngomong. Cara berbicara, itu kita perlu melatih, mendisiplin supaya nanti kita bisa mempersembahkan anak-anak yang ngomongnya itu loh baik. Yang ngomongnya tuh loh sopan. Bukan anak yang ngomong sembarangan dengan kalimat-kalimat mereka yang luar biasa. Yang sekarang ini kita dengar ya dari anak-anak kecil kita. Jalan itu juga kebiasaan, karakter. Ini yang menjadi tugas dan porsi orang tua untuk segera dididikkan kepada na'ar, kepada bayi sampai usia remaja akhir. Jalan yang seperti apa? Jalan yang patut dari kata Ibrani peh, yang artinya adalah sesuai dengan perintah, sesuai dengan titah, sesuai dengan petunjuk yang diucapkannya. Itu berarti nilai-nilai firman Tuhan menjadi landasan, menjadi prinsip untuk kita mendidik anak-anak muda kita. Pahamkah sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Oke ya, kita lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti aja di akhir. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, kalau begitu parenting yang sebegitu penting dan sebegitu beratnya itu harus mulai dari mana? Saya tidak mulai dari teori-teori para ahli, saya mau bilang parenting harus dimulai dari 6 tempayan anggur Tuhan Yesus. Wow, apa ini maksudnya? Ya. Saudara tahu kisah perjamuan kawin di Kana? Tahu ya, orang Kristen mesti tahu lah ya, setelah minggu itu mujizat pertama air menjadi anggur. Di pesta perkawinan ini dicatat sebagai peristiwa pertama oleh Injil Yohanes ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan di hari ketiga itu tuan rumah kehabisan anggur. Ibu Maria peka, lalu Ibu Maria mengatakan pada Yesus mereka kehabisan anggur dan seterusnya. Ini tidak akan saya baca lengkap, saudara pasti sudah tahu, saya langsung akan jelaskan aja. Saudara, sebuah pesta kawin, kekurangan anggur itu bukan cuma, waduh malu dong ya, tetangga bilang apa, oh, niat pesta apa enggak sih, anggurnya kok kurang. Bukan cuma itu saudara, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam karena anggur buat orang Yahudi itu simbol. Simbol sukacita, simbol kehangatan, simbol kehormatan dan berkat. Itu sebabnya anggur harus ada di pesta kawin. Terus Bapak Ibu dan Saudara, mereka itu punya tradisi kalau kawinan, tradisi yang disebut seudat mitzvah, pesta 7 hari. Kenapa harus 7 hari? Karena ada berbagai macam ritual yang dilakukan dalam pesta 7 hari. Bukan cuma sekedar pesta hura-hura makan-makan, bukan cuma itu. Tapi ada ritual hari pertama, ritual hari ketiga. Dan pada hari ketiga, saya lihat di sini ya peristiwanya hari ketiga. Pada hari ketiga adalah puncak dari seluruh ritual yang namanya Seudat Nesuin. Di dalam Seudat Nesuin itu saudara ada upacara Sheva Brakot di mana para rabi itu akan mendaraskan 7 berkat. Mendaraskan doa 7 berkat isinya kepada mempelai berdua khususnya. Tapi bukan cuma pada mempelai berdua, pada seluruh undangan yang hadir. Sebagai pembaruan nikah, sebagai berkat ulang untuk para pasutri yang datang. Nah saudara, nanti sesudah didaraskan 7 berkat itu, para undangan akan diberi cawan, anggur, dan mereka akan minum bersama-sama. Sebagai simbol mereka menerima berkat Tuhan, menerima kehangatan kembali, menerima sukacita, menerima kehormatan,
yang luar biasa dengan simbol anggur itu. Nah, jadi saudara perhatikan betapa bingungnya kalau di upacara pendarasan 7 berkat ini anggurnya enggak ada. Anggurnya kurang. Semua akan merasa, waduh saya enggak kebagian berkatnya. Ini persoalan Bapak Ibu saudara. Nah yang menarik kemudian adalah bagaimana Yesus menyikapi peristiwa kekurangan anggur di pesta kawin itu. Di tempat itu ada 6 tempayan gede-gede yang biasanya dipakai untuk membasuh kaki. Jadi setiap rumah orang Yahudi pasti ada tempayan tempat pembasuhan. Kalau mereka mau masuk itu pasti harus dicuci dulu kakinya karena jalanan Israel itu begitu berdebu kalau panas, kalau hujan begitu becek sehingga harus dibersihkan sebagai simbol pengudusan siap masuk ke pesta. Nah, teman-teman, di situ ada 6 tempayan. Satu tempayannya itu isinya 120 liter kali 6 berarti sekitar 720 liter. Wow, sangat banyak kalau mau dijadikan anggur. Ya, minum anggur kan satu soloki ya, 720 liter. Wow, saudara, melimpah. Dan biasanya tempat ini untuk membasuh kaki supaya bersih. Kenapa Tuhan Yesus pakai 6 tempayan pembasuhan itu? Kok bukan yang lain? Kok bukan wadah yang lain? Kenapa pakai itu? Kan jijik banget kan saudara? Ini loh air untuk basuh gitu. Kenapa 6 tempayan pembasuhan itu yang dijadikan tempat untuk anggur yang dicipta Tuhan Yesus? Karena Bapak Ibu saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah petunjuk. Tempayan itu untuk membasuh kaki supaya bersih. Anggur Tuhan Yesus kita kenal di Alkitab, anggur itu adalah simbol darah Kristus. Inilah darahku. Yesus mengambil anggur. Kemudian kemuliaan ini ya di ayat 11, ia telah menyatakan kemuliaannya. Injil Yohanes kalau menulis kemuliaan itu menunjuk peristiwa salib. Maka saudara kita bisa melihat di sini kenapa Tuhan Yesus pakai 6 tempayan, karena Tuhan Yesus mau bilang, aku datang untuk membasuh segala luka-luka masa lalumu, segala dosamu, aku membasuh kamu supaya kamu diampuni, supaya bersih dan kamu siap memasuki rumah tangga. Kamu siap hidup berkeluarga. Saudara, itulah makna air menjadi anggur di bejana pembasuhan di Kana ini. Dan teman-teman, lalu ketika pemimpin pesta mencedok, ngincipin, pemimpin pestanya bilang apa? Loh, ini kok ada anggur yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu kan ya saudara. Kata baik, anggur yang baik, nanti saudara cek sendiri di Alkitab, itu diterjemahkan dari kata Yunani kalos. Ada 2 kata yang diterjemahkan dengan baik di Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama agathos. Agathos itu artinya baik secara kualitas. Oh, rasanya enak, itu agathos. Ya. Anggur ini agathos artinya anggur ini manis, enak, kualitasnya jempolan. Tapi agathos tidak menunjuk pada tampilan. Mungkin anggurnya itu kulitnya enggak bagus ya. Mungkin warnanya enggak bagus tapi rasanya enak gitu. Itu agathos. Sedangkan kata kalos, saudara, kalos itu baik secara tampilan dan secara kualitas. Saudara paham bedanya? Ya. Jadi bukan cuma rasanya good loh, enak, enggak. Tampilannya juga cantik gitu. Tampilannya merahnya bagus, merah keunguannya bagus, kulitnya mulus. Tapi bukan cuma tampilannya yang bagus, rasanya enggak enak, enggak. Kalos adalah rasa dan tampilan semuanya baik. Itulah kerinduan Tuhan Yesus terhadap pernikahan atau keluarga. Keluarga harus menjadi keluarga yang kalos. Artinya apa? Keluarga yang berlimpah kasih, berlimpah sukacita, berlimpah kehangatan, dan keluarga itu harus kalos yang tampilan di luarnya dan relasi di dalamnya, kualitas berkeluarganya itu baik. Saudara, ada banyak sekali pasutri yang tampilan
tampilannya baik. Kalau ke sekolah pakai sarimbit, ya batiknya sama. Turun mobil istrinya digandeng. Wah, harmonis ya, tampilan. Kalau di rumah gegerannya luar biasa. Ya. Ada yang sebaliknya, ada yang rukun, bagus tapi ngelomprot gitu ya saudara ya. Tidak memperhatikan tampilannya, daster jelek, pakai roll, nggak menarik. Keluarga, pernikahan harus kalos. Di luar tampilannya menarik, rasa di dalam, kualitas relasi, kualitas komunikasi juga baik. Nah, parenting harus mulai dari sini. Kalau saudara mengusahakan parenting, ikut seminar, belajar teori, buku parenting semua saudara lalap, tapi saudara tidak menyediakan rumah atau keluarga yang hangat, parenting itu semua sia-sia. Ya. Parenting harus dimulai dari keluarga yang berlimpah kasih, sukacita dan kehangatan, dan keluarga yang luar dalamnya memang baik. Jadi teman-teman, parenting harus dimulai dari anugerah dan iman yang kita hayati. Bahwa aku mendapatkan istri ini anugerah Tuhan. Aku dipertemukan dengan suamiku, ini anugerah Tuhan. Aku diberi anak, ini anugerah Tuhan. Ketika kita menikah, kita tidak pernah membayangkan masa depan pernikahan saya ini seperti apa. Ketika kita melahirkan bayi, kita enggak pernah tahu ini bayi ini gede nanti jadi apa. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan memberkati pernikahan kita dan anak kita sampai ke masa depan yang bisa kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Anugerah dan iman, pembasuhan dan pengampunan itu harus menjadi titik awal dari parenting. Kalau papa mama menghayati anugerah Tuhan, punya iman kepada Tuhan, kita bisa menghadirkan cinta dan kehangatan dalam keluarga. Lalu setelah menerima anugerah dan beriman pada Kristus, kita perlu melakukan pemberesan diri. Mama membereskan dirinya sendiri, papa membereskan dirinya sendiri, supaya luka-luka masa lalu, trauma-trauma masa lalu, kepahitan masa lalu selesai. Kalau dulu Anda kecil dihajar sama papa saudara, dikata-katai dengan tajam, selesai. Ya, stop sampai di saudara, supaya itu tidak diteruskan pada anak-anak. Bereskan diri kita dulu. Dan kita perlu melakukan pemberesan relasi. Hubungan Anda suami istri beresin dulu. Kalau ngomong yang baik, bukan bentak-bentak. Ngomong baik-baik ujungnya bertengkar, bukan itu. Karena saudara ketika konflik, ketika saudara bentak-bentakan, ketika saudara bertengkar di rumah, anak Anda mungkin enggak paham pertengkarannya apa. Tapi kalau mereka mendengar, mereka merasakan aura ketegangan di rumah, itu melukai hati mereka. Padahal mereka enggak ngerti apa yang sedang terjadi. Cuma mereka merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak aman di rumah ini, dan itu membentuk karakter mereka. Teman-teman, apa yang perlu kita bereskan? Spiritualitas kita, hubungan kita sama Tuhan. Kalau Anda ke gereja aja bolong-bolong gitu ya, baca Alkitab di rumah enggak pernah, doa juga kalau sempat, kalau punya persoalan baru kita berdoa sama Tuhan. Bagaimana Anda mau mendidik anak Anda menjadi anak Tuhan? Ya. Spiritualitas Anda diberesin dulu. Luka trauma masa lalu, beresin dulu. Minta ampun, mengampuni. Pemberesan Anda bisa konseling dengan psikolog, dengan segala macam kalau butuh bantuan ya. Habit buruk Anda beresin dulu. Ya. Yang habitnya males-malesan, ya, tidak punya tanggung jawab, yang senggol bacok, sumbu pendek, itu saudara beresin dulu habit buruknya supaya kita bisa mendidik anak kita. Karakter-karakter negatif kita beresin dulu. Cara kita berkomunikasi beresin dulu. Manajemen diri kita, disiplin waktu kita, penataan pekerjaan kita, beresin dulu. Kenapa saudara? Karena seluruh presentasi harian hidup kita adalah laboratorium yang akan diamati anak-anak, yang akan ditiru oleh mereka, dan akan dimodifikasi oleh mereka. Maka benarlah kata peribahasa, guru kencing berdiri,
murid kencing berlari. Ya. Kalau orang tuanya tidak rapi, anaknya lebih lagi. Ya. Kalau orang tuanya suka marah-marah, anaknya lebih lagi. Ya. Mereka belajar melalui amati, tiru, modifikasi, ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi hati-hati dengan ini semua. Parenting dimulai dari 6 tempayan anggur Tuhan Yesus. Oke, berikutnya saudara, kalau begitu setelah kita bereskan semuanya, pola asuh seperti apa yang harus kita lakukan, yang kita terapkan dalam rumah dalam rangka mendisiplin anak-anak. Saya meminjam istilahnya Romo Mangunwijaya, seorang praktisi, pemerhati dan pencinta pendidikan dan anak-anak yang sudah almarhum dari Jogja. Dia memberi istilah ajrih asih. Ajrih itu apa? Asih itu apa? Saudara, bahasa Jawa, asih itu artinya kasih. Jadi orang tua mesti punya kasih yang merangkul anaknya, yang memahami, yang peluk, yang menerima anak apa, itu kasih, asih ya. Dan ajrih itu dalam bahasa Jawa takut sebenarnya artinya. Artinya apa? Kalau pola asuh yang ada ajrihnya itu ada ketegasannya. Ada disiplinnya, ada aturan-aturan mainnya di rumah. Meskipun itu di rumah sendiri, ada aturannya. Mainan harus di tempatnya di mana, bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan di mana, dan seterusnya. Jadi itu ajrih. Dan saudara, pola asuh ajrih dan asih itu tidak boleh dipilih. Aku pilih yang asih aja aku yang ajrih ada, enggak. Ajrih asih adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena, dan itu harus berjalan seiring, karena kalau saudara cuma ajrih saja, tegas aturan, konsekuensi, hukuman, kalau kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya ini, kamu tidak boleh begini, begitu ya, membuat anak tertekan. Suasana rumah seperti teroris, ya ada terorisnya di situ, tegang, takut, dan anak luka hatinya. Tetapi kalau kita cuma asih saja tanpa ajrih, kita timang-timang, gendong-gendong, kita sayang-sayang terus tanpa ada ajrihnya, saudara. Anak kita akan tumbuh menjadi anak yang manja dan semau gue. Mereka akan mama enggak apa-apa, mama juga enggak apa-apa kok, mama lu enggak pernah marahin aku, papa lu enggak pernah negur aku. Ya. Dan itu akan dia bawa di mana-mana. Ajrih dan asih harus berjalan beriring. Nah, pola asuh dan ajrih dan asih itu bukan, sekarang ada istilah ya tiger parenting ya. Tiger parenting itu orang tuanya kayak tiger gitu. Latihan piano. Ayo, cepetan. Ini jamnya les. Udah, itu kayak harimau. Anaknya sih akan ikut ya latihan piano tapi dengan ngeri gitu, saudara. Dengan takut, dengan terpaksa. Ada istilah baru lagi yang elephant parenting ya. Parenting kayak induk gajah. Induk gajah tuh kalau sama anaknya sedang ngetut nih ya, diikutin terus, disayang-sayang seperti itu. Bukan ini, parenting ajrih asih, bukan tiger parenting, bukan elephant parenting. Tapi kita belajar dari pola yang diajarkan Tuhan di Ulangan 32, yuk kita baca, 2, 3. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Musa mengatakan umat Allah itu seperti biji mata, berharganya luar biasa, disayang, dilindungi, ada debu masuk, sudah jangan sampai gitu ya. Itu anak Allah, umat Allah, tapi apakah biji mata ini sayang-sayang terus? Tidak, dilanjutkan dengan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun si biji mata itu. Artinya apa? Tuhan mengajari pola asuh eagle parenting. Pola asuh seperti induk Raja Wali. Teman-teman, induk Raja Wali itu kalau sedang bertelur, dia buat sarang di ujung tebing gitu ya, yang di sininya jurang yang sangat dalam.
lalu dia akan mengerami telurnya. Dia hadir di situ, tidak meninggalkan telurnya sampai netas. Setelah telurnya menetas, dia akan terbang mencari makan, lalu dia melindungi, memberi makan, nyuapin anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup. Itu yang dilakukan induk rajawali. Tapi induk rajawali itu juga memperhatikan tumbuh kembang anaknya, tahap-tahap perkembangan anaknya. Ketika dia melihat anaknya sayapnya sudah mulai tumbuh bulunya, sudah waktunya belajar terbang, maka dia akan menggoyang bangkitkan sarang anak itu. Supaya apa? Supaya anaknya jatuh ke jurang. Loh kok kejem ya? Anaknya tidak boleh di zona nyaman terus, disarang terus. Sengaja dijatuhkan ke jurang. Supaya apa? Supaya anak itu dipaksa mengepakkan sayapnya. Supaya belajar terbang, naik sedikit, mungkin turun lagi, kelelahan belum terampil, enggak apa-apa. Induknya kemana? Ngawasin dari atas. Tidak ditinggalkan sendirian, induknya di situ, tapi tidak intervensi, coba ngawasin aja. Anaknya berusaha, turun lagi, berusaha lagi, sampai induknya lihat, oh tidak berdaya lagi dia. Sudah terjun bebas, lemes ya. Kalau dibiarkan nanti dia jatuh mati. Maka secepat kilat induk itu akan terbang dan menatang anaknya, gendong di punggungnya. Kembalikan lagi ke sarang, istirahat, besok begitu lagi. Itu eagle parenting, ajrih, asih. Bapak Ibu paham pola ini ya? Itu bagaimana kita mendisiplin anak-anak, mendidik mereka dengan ajrih dan asih. Nah, untuk memberi ajrih itu saudara ada disiplin. Disiplin itu apa? Dari kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Dari kata Latin discere artinya belajar. Dari kata Latin lagi disiplina artinya pengajaran atau pelatihan. Jadi disiplin itu bukan sekadar mengajari anak untuk taat aturan. Seperti yang Bapak Ibu tadi bayangkan. Aturan, konsekuensi, hukuman. Bukan sekedar ini. Tetapi disiplin adalah proses pemuritan. Ketika kita melatih anak-anak, mendidik mereka, mendisiplin mereka, kita sedang memproses mereka untuk jadi murid yang tujuan akhirnya adalah pendewasaan. Murid Kristus yang dewasa adalah murid yang bisa memilih, bisa menimbang, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan prinsip iman dan firman. Murid Kristus yang dewasa setelah milih dan memutuskan, dia berani mempertanggungjawabkan keputusannya. Goalnya ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dari kecil saudara nanti sampai remaja, sampai dewasa saudara terus intervensi, pilihkan baju, tentukan jurusan kuliah, saudara semua yang menentukan, Anda tidak sedang mendisiplin anak. Anda sedang tidak membimbing mereka untuk mendewasa. Karena mendewasa artinya mereka bisa memilih apa yang akan dia lakukan, akan dia ambil sebagai sikap dan pilihan hidupnya dan bertanggung jawab untuk itu. Itu disiplin, goalnya adalah pemuritan. Nah teman-teman, lalu prinsip umum mendisiplin anak caranya gimana? Saya mengusulkan pakai metode yang paling sederhana dan menurut saya keberhasilannya tinggi. Pakai apa itu? Anak saudara masih 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun, pakai pola. Teman-teman orang tua, saudara sebagai orang tua harus punya pola. Nanti pola itu apa nanti saya jelaskan. Pola kemudian ditambah konsistensi dan keteladanan kita sebagai orang tua, maka pola dan konsistensi menerapkan pola akan menghasilkan yang namanya habit atau kebiasaan. Ya. Kalau sudah jadi habit, udah kita sudah enak. Karena itu akan jalan dengan sendirinya. Teman-teman, saya mendidik 2 anak saya dari sejak bayi dengan cara seperti ini. Ini yang kemudian saya sharingkan kepada saudara. Pola itu apa maksudnya? Pola itu maksudnya adalah Anda punya rencana waktu, urutan, dan cara. Ya, jadi waktu, urutan, cara yang selalu sama. Ini penting untuk saya tekankan. Pola itu sekali lagi apa? Waktu, cara,
urutan cara yang selalu sama. Contoh, sudah sekolah kan ya, bangun paginya jam berapa? Kita hitung, oke, jaraknya segini jam 6. Bangun jam 6. Setelah bangun, urutannya ngapain? Ya, bangun, habis bangun Dek, terus kamu berdoa dulu. Terima kasih sama Tuhan sudah dikasih hidup. Itu yang saya terapkan ke anak-anak saya. Bangun, terus duduk berdoa. Setelah itu turun, gosok gigi, mandi, habis mandi ganti seragam, sarapan pagi. Setelah sarapan, anak saya biasakan urutannya kemudian pup, buang air besar. Di awal mereka bilang, enggak kebelet loh Mami. Ya, bisa, enggak bisa keluar, bisa. Saya dudukkan di toilet, saya tungguin sambil keluar. Setelah itu berangkat sekolah. Pulang sekolah saya biasakan belum ada COVID zaman itu mandi. Karena habis dari luar mainan sampai mandi, setelah itu kemudian mereka main dulu sebentar, kan TK pulangnya masih pagian gitu ya. Lalu makan siang, setelah makan siang tidur siang, bangun tidur siang kemudian kerja PR-nya, habis kerja PR makan, habis makan mereka boleh main, nanti sekitar jam 8:30-9 saya akan mengatakan yuk sudah selesai kita waktunya mau tidur. Jadi beresin dulu mainannya, ditata lagi, setelah itu saya buatkan susu hangat. Kenapa penting susu hangat sebelum tidur? Supaya produksi melatoninnya dikeluarkan oleh otak dan membuat anak bisa tidur ya. Jadi susu hangat, habis itu gosok gigi, saya rawatin mereka, ganti piyama, masuk kamar, saya redupkan lampu, kemudian saya bercerita pendek, cerita Alkitab, berdoa, terus mereka mapan tidur. Saya tidur di sampingnya sampai mereka tidur. Itu pola, ya. Jadi waktu, urutan, cara. Hari ini seperti itu, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi. Percayalah 30 hari saudara buat pola, itu akan jadi habit. Dan sampai hari ini mereka sudah lulus S2. Yang anak besar saya sudah jadi manajer, anak kecil saya sudah jadi guru SMA. Polanya loh sama. Bangun tidur terus ngapain, itu sudah menjadi habit mereka. Sarapan, habis sarapan pasti ke toilet. Buang air, sampai hari ini. Dan ketika pola itu sudah terjadi, habit terjadi, oh sudah enak. Mereka masuk SD, mereka masuk SMP, mereka SMA, mereka kuliah, saya tidak pernah, ayo bangun gitu loh, cepetan nanti telat, kayak mandi. Enggak pernah ada pertengkaran seperti itu, karena mereka sudah dengan sendirinya, jalan otomatis. Itu kekuatan habit, saya percaya. Kan ada banyak orang tua rempong banget kalau pagi udah emosi ya. Enggak bangun-bangun, mandinya lelet, kemudian bawa ke mobil, dikasih kaos kaki di mobil, disuapin di mobil, mobilnya sudah berantakan, enggak karu-karuan. Saudara, bertobatlah kalau seperti itu. Kenapa? Karena Anda sedang menginvestasi emosi negatif dalam diri saudara sendiri gitu. Kita bersusah payah membuatkan pola, susah memang, karena kita harus konsisten. Kalau sudah diajarkan, kita harus konsisten. Seperti itu terus, minimal sebulan, jangan bolong. Kalau bolong mereka akan kacau lagi. Kalau sudah seperti itu, saudara, PR, selesai tugas, baru main, itu sudah jadi pola. Kita tidak perlu lagi, PR-nya belum sudah nge-game terus, awas kamu ya aja. Enggak usah begitu, saudara. Jadi ini cara pertama yang harus kita tahu sebagai orang tua kalau kita punya anak balita. Buatkan polanya. Kenapa pola ini penting? Kalau saudara sekarang kayaknya nggak ada ya tayangan Nanny 911 zaman saya, Teacher Carla mungkin tahu ya. Itu Nanny 911 itu spesialis ngatasin anak yang rempong, yang nggak karuan. Itu cuma apa sih kesalahan orang tuanya? Tidak membuatkan pola. Karena ternyata anak kecil itu kalau tahu habis ini aku ngapain, mereka merasa aman. Mereka merasa nyaman dan mereka tidak tantrum karena itu. Nah, ini PR ya saudara, dilakukan mulai hari ini yang belum ya. Dan kalau sudah, ini harus diterapkan konsisten. Kita pun juga memberikan teladan yang sama. Konsisten ini yang susah ya saudara ya. Saya sudah dengar ini di kasak kusuknya. Ini susahnya konsisten.
Orang tua mendisiplin diri dulu untuk konsisten bangun jam berapa. Jangan sampai anaknya bangun jam 6, orang tuanya masih tidur. Ini diurus sama pembantunya, gimana mamanya masih tidur, orang anaknya suruh bangun, kok enak gitu ya, aku lebih kecil dari mama gitu. Justru karena kamu kecil gitu ya, itu kita udur-uduran bertengkar dengan anak karena itu. Kita mendisiplin diri untuk konsisten, memberlakukan pola dan semua aturan dengan memberi teladan. Ini penting. Lalu tidak ada negosiasi. Ketika kita menerapkan pola sampai terbentuk, tidak ada negosiasi. Untuk hal prinsip ya, untuk hal prinsip tidak boleh ada negosiasi. Tapi kita luas untuk hal-hal yang tidak prinsip. Misalnya, anak waktu itu sedang sakit nggak enak lah badannya ya. Kalau sakit kan makan nggak habis gitu ya. Seringkali selera makannya turun. Kita sudah mendisiplin, makan harus habis. Tapi dia sedang sakit gitu. Kalau untuk hal begitu, saudara, kita perlu luas supaya anak kita tahu bahwa kita paham mereka, paham kondisi mereka. Jadi ini konsistensi dan keteladanan. Nanti kita harus tegas sama anak kita, tapi tegas tidak identik dengan kasar. Tegas itu misalnya, aku belum mau mandi loh, aku masih ini. Enggak, letakkan mainan, mandi sekarang. Itu tegas. Kalau anak belum berangkat mandi, Anda tetap situ, sekarang mandi. Enggak usah pakai, mandi gitu loh kamu. Enggak perlu begitu, saudara. Ya. Tidak perlu, donya tuh enggak usah tinggi. Ya. Donya tuh do biasa aja. Ya. Karena do tinggi itu malah seringkali skip lewat di otaknya anak-anak. Mereka enggak mau dengerin itu. Biasa aja, supaya itu masuk di dalam benaknya. Tegas, tapi enggak usah kasar. Kalau sudah terbentuk habit, Bapak Ibu dan saudara, saya mau bilang ini sudah terbentuk sejak dini, kita bersusah payah di awal tapi kita akan menuai hasilnya luar biasa. Saya contoh yang sudah menerapkan ini dan saya senangnya luar biasa. Anak-anak saya itu, saudara, saya tidak mau menyombongkan, tanya sama teacher-teacher yang ada di sini. Tidak pernah yang namanya terlambat. Tidak pernah tugas tidak selesai, dan itu bukan karena saya terus, enggak. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Agenda rapi, agendanya apa, besok nyiapkan apa, mereka lakukan sendiri. Hanya kenapa? The power of habit. Ya. Anak Anda masih TK, itu masih bisa banget ya untuk dibuatkan pola, bersegera. Semuanya jadi mudah. Lalu yang kedua, tadi kan membentuk ini ya, yang kedua metode sederhananya adalah kalau kita mau membentuk atau mengubah tingkah laku anak, mungkin sekarang ini sudah kadung gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan? Teori behavior mengatakan tingkah laku itu hasil belajar. Lingkungan itu membentuk tingkah laku anak kita. Jadi kalau kita mau mengubah tingkah laku, kita harus mengubah lingkungan. Gimana ini maksudnya? Saya jelaskan dulu aja, nanti dengan contoh akan gampang. Prinsip dasar membentuk tingkah laku anak dari teori behavior ada faktor A ini antecedent, yaitu prakondisi yang memicu munculnya tingkah laku. B itu behavior, tingkah laku yang muncul. C itu konsekuen ya, tindakan yang menguatkan atau mengurangi tingkah laku. Saya kasih contoh aja biar gampang. Contohnya gini. A tadi apa? Pemicu ya, prakondisi. Ada B, ada C. Jadi ini mamanya lagi nonton drakor. Saya enggak terlalu tahu judul-judul yang baru. Drakor Angel Last Mission, wah asik gitu ya, kan serial tiap hari. Jadi kita lagi nonton gitu, saudara. Tapi udah jamnya anak kita mandi gitu. Terus kita bilang, Bobby mandi. Tapi mamanya tetap nonton drakor, tidak beranjak dari HP atau dari TV-nya. Cepetan mandi, jam berapa ini? Gitu ya. Mamanya nonton drakor. Bobby jawab aja enggak gitu ya. Lari-lari, ganggu adiknya, teriak-teriak, mandi cepetan, enggak didengerin dah pokoknya seperti itu. Ini tingkah lakunya Bobby, dia masih terus mengganggu adiknya. Nah, si mama kupingnya jublek dengan teriakan-teriakan, tapi
angel last mission tetap menggoda ya, lebih menggoda sehingga mamanya lalu berteriak, cepetan gitu loh Bob, ngeselin kok memang anak ini. Tetap nggak didengerin, Mbak, kita panggil ART kita, Mbak mandiin Bobby. Kira-kira besok Bobby mandinya disiplin apa enggak? Tidak. Jadi kalau mau mengubah kebiasaan mandi yang ruwet ini, saudara, apa yang harus dilakukan? A-nya, mamanya harus berubah. B dan C-nya nanti kita lihat ya. Mamanya deketin si Bobby, ih bau asem, nggak enak, ya kecut kamu, ya. Mandi yuk, biar seger dan wangi. TV dimatikan, ini dimatikan, terus mamanya gandeng Bobby, bawa ke lemari baju, ayo pilih baju yang mana. Ini anduk sudah disampirin di sini, siap mandi, saudara. Nanti Bobby dibawa ke kamar mandi, Bobby mandi. Ya, ditemenin sama mamanya, mungkin mamanya di dalam kamar mandi supaya memastikan bersih, mungkin di luar kamar mandi untuk memberikan arahan. Setelah Bobby mandi selesai, mamanya bilang, wow keren dong anak mama, wangi sekarang. Setelah itu mamanya nonton Lion King bersama dengan Bobby, ditemenin. Kira-kira besok gampang enggak mandinya? Ini loh saudara, kita seringkali tidak membuat antecedent, prakondisi yang baik, dan kita tidak memberi konsekuen untuk meneguhkan perilaku yang baik. Nah, kalau kita mau mendisiplin anak, mengubah tingkah laku, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Nanti contohnya banyak lagi yang lain. Mau ngajarin anak disiplin buat PR, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ketawa-ketawa karena kita sedang WA grup asik, ya saudara, lalu kita teriakin anak untuk belajar, ya anaknya akan lebih tertarik HP-an juga. Gitu. Kalau mau membuat anaknya belajar, mamanya duduk di situ, baca buku, nulis apa, terserah apa yang dilakukan, tapi suasananya belajar. Bukan suasananya, bukan suasana main. Aduh cek angele ya gitu ya saudara. Lah ini urusanku terus gimana? Ya, nanti kita akan lihat yang berikutnya. Nah kita masuk yang bagian berikutnya. Titik berat materi disiplin menurut tahap perkembangan anak. Yang pertama kita memperhatikan perkembangan psikososial. Kok banyak, saya tidak akan sampai di situ ya. Tapi saya memperhatikan beberapa hal saja. Tahap perkembangan psikososial itu selalu digambarkan dengan anak tangga begini saudara. Kenapa kok anak tangga? Karena setiap fase itu seperti anak tangga yang diletakkan. Setiap fase punya tugasnya, tugas perkembangannya sendiri. Kalau fase pertama, anak tangga pertama, itu tidak dipenuhi kebutuhannya, maka anak tangganya itu goyang-goyang gini loh saudara. Tidak firm diletakkan. Padahal anak sudah harus masuk ke fase yang anak tangga kedua. Anak tangga pertama tidak kokoh, anak tangga kedua pasti juga tidak kokoh. Anak tangga berikutnya akan goyang semua sampai lansia. Itu sebabnya saudara penting sekali memperhatikan anak tangga demi anak tangga. Kita nggak bicara semua, saya cuma mau bicara di 3 yang awal karena itu usia anak Anda sekarang ini. Saudara, Erikson penemu teori ini, saudara mengatakan umur 0 sampai 1 tahun itu tahapnya namanya tahap trust or mistrust. Artinya apa? Kalau tahapnya dipenuhi, maka dalam diri anak umur 0 sampai 1 tahun itu akan muncul kepercayaan dasar. Kepercayaan terhadap dirinya, kepercayaan terhadap lingkungannya, kepercayaan terhadap Tuhan juga. Tapi kalau di umur 0 sampai 1 tahun tidak terpenuhi kebutuhannya, yang bertumbuh dalam diri anak itu adalah mistrust. Dia penuh curiga, dia nggak percaya sama orang, sama lingkungan baru. Kalau saudara bawa ke sekolah minggu baru, wah dia pasti nangis kalau nggak ditungguin. Mau masuk TK, gegernya luar biasa, nggak mau. Kenapa? Karena dia mistrust dengan sekitar. Itu tahap 0 sampai 1 tahun. Tahap 1 sampai 3 tahun dan seterusnya. Kita akan dalami dulu tahap pertama ya saudara. Bentar. Tahap 0-1 tahun ini tahap yang paling dasar dan penentu. Anak saudara sudah lewat dari umur ini, tapi kenapa saya bicarakan? Siapa tahu ada yang belum memenuhi kebutuhan anak di umur ini. Saudara harus bayar hutangnya sekarang ya. 0 sampai 1 tahun ini
tahap paling dasar dan menentukan, ini tahap pembentukan dasar rasa aman dalam diri anak. Pembentukan rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Itu nomor 1 dulu. Dan nanti juga dia akan muncul rasa aman dan percaya pada lingkungan sekitarnya. Pada orang-orang yang baru dia temui, pada gurunya nanti kalau dia sekolah, pada lingkungan baru, teman-teman baru dan seterusnya. Ini pembentukannya di 0 sampai 1 tahun. Sangat mempengaruhi nantinya saudara pembentukan iman kepada Tuhan. Kalau dia punya kepercayaan diri, dia percaya sama orang, maka dia diajari percaya pada Tuhan. Buat anak kecil yang sangat abstrak itu, dia akan gampang. Karena apa? Karena anak kecil itu mengenal siapa Tuhan dari proyeksi yang dilihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya suka marah-marah, berantem, mukulan, maka dalam diri anak kecil itu akan konsepnya Tuhan itu pemarah. Tuhan itu tukang ngamuk. Tuhan itu tukang hukum, persis seperti papa. Ya. Kalau yang dilihat setiap hari itu mama yang penuh ketakutan, stres, tertekan karena punya suami yang kasar misalnya gitu. Maka konsep anak itu akan, oh Tuhan itu seperti mamaku yang begitu lemah, tidak bisa melindungi apa-apa. Hati-hati dengan tahap yang pertama. Maka saudara, di umur 0 sampai 1 tahun diterima, dicintai, dan bonding, ikatan emosional dengan orang tua, itu menjadi syarat yang sangat-sangat penting dan utama. Kenapa? Karena kalau tahap paling dasar ini kuat, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya itu akan lebih mudah untuk diletakkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya bayi, banjiri, saya tidak cuma mengatakan beri, tapi banjiri. Banjiri itu artinya berlimpah-limpah. Banjiri dengan 5 bahasa cinta. Kata-kata penerimaan, mereka mungkin belum bisa ngomong, belum bisa ngerti, tapi Anda perlu, wih cantiknya anak mama, wih hebat, good, pinter ya. Itu harus ngomong terus kata-kata penerimaan buat mereka. Yang kedua, saudara, waktu dan kehadiran. Anda perlu menjadi orang tua yang hadir untuk mereka. Bukan susternya yang hadir, bukan mbaknya yang hadir, mamanya yang hadir, papanya yang hadir. Bagaimana ketika anak nangis, itu kita datang. Dan kemudian kita popok, kita, kenapa? Oh basah ya popoknya. Kalau perkara ganti popoknya nanti kita minta tolong babysitternya oke. Tapi kehadiran kita di anak-anak itu menjadi hal yang sangat penting. Banjiri mereka dengan tindakan pelayanan, bukan berarti ngeladeni terus sampai mereka manja. Mereka mesti tahu bahwa orang tuaku tuh ada untuk nolongin aku. Gitu. Setiap kita mau jatuh guling, kita dengan sigap menangkap dia, menolong dia, melayani dia. Hadiah-hadiah kecil misalnya, kita pergi, kemudian kalau anak kita cewek, kita ingat, kita beliin jepit rambut yang lucu, ini buat kamu, biar tambah cantik anaknya mama. Bukan yang mahal-mahal, tapi yang paling penting hadiah itu anak ngerti, papaku pergi, mamaku pergi, aku diingat. Buktinya aku dibeliin sesuatu gitu ya. Itu hadiah dan sentuhan fisik, banyak-banyak dipeluk, banyak-banyak dicium, banyak-banyak dibelai, banyak-banyak dipuk-puk pundaknya, banyak-banyak digandeng tangannya, sentuhan fisik. Banjiri mereka supaya fase pertama ini kokoh. Ini yang harus didisiplin siapa? Orang tuanya. Supaya orang tuanya bisa hadir membanjiri mereka dengan 5 bahasa cinta. Kenapa ini penting, saudara? Jangan lupa bahwa setiap orang itu punya emosi inti. Dan anak kecil, bayi, itu biasanya emosi yang tumbuh dengan subur itu cinta, sukacita, dan bahagia. Bayi sering belum mengenal rasa takut, jijik, belum ya. Kalau mereka takut, jijik sama kacoa itu kan kalau kita, iya ada kacoa, lalu mereka ikut-ikut gitu kan. Sebenarnya mereka belum muncul ini yang negatif. Kalau kita menggelontor di dalam diri bayi kita, saudara, anak kita bahasa cinta itu berlimpah-limpah di golden age mereka, maka cinta, sukacita, bahagia ini akan tumbuh dengan subur dan ini menjadi senjata untuk mengelola emosi negatif yang nanti muncul kemudian. Kalau mereka punya persoalan, mereka sedih, mereka marah, mereka takut, mereka jijik,
Mereka menghadapi itu semua, tetapi kalau di dalam dirinya cinta, sukacita, dan bahagianya itu besar, dia bisa mengelola STMJ-nya. Dia takut, tapi dia punya cinta. Dia akan melakukan itu, sekalipun dia takut. Dia akan mencoba. Ini STMJ yang negatif, ini yang emosi inti. Itu sebabnya menggelontor mereka dengan cinta menjadi hal yang pertama yang harus kita lakukan. Berikutnya, saudara, ini saya kutip dari banyak sekali postingan parenting dan ahli-ahli psikologi yang mengatakan bahwa bentuk tantrum anak itu menunjukkan dia kekurangan bahasa cinta apa, ya. Merengek-rengek, enggak mau ditinggal, mau sama mama enggak boleh pergi gitu ya, merengek-rengek enggak mau ditinggal, itu menunjukkan bahwa anak itu kurang bahasa cinta waktu dan kehadiran, kurang ditemani sama mamanya terlalu sibuk, papanya mungkin pergi terus. Kalau dia suka berteriak-teriak, ngapa-ngapain berteriak, pokoknya teriak ya. Dia senang teriak, sedih teriak, minta sesuatu berteriak. Dia kurang bahasa cinta, kata-kata penerimaan. Dia kurang diapresiasi, kurang dipuji. Kalau ada anak kecil pelit, tidak mau berbagi, ya, dia kurang bahasa cinta hadiah. Mungkin dia kurang menerima pemberian-pemberian dari orang tuanya. Kalau ada anak yang bentuk tantrumnya tuh kasar, marah-marah, omongannya enggak seperti anak kecil, ya, meso-meso, dia kurang bahasa cinta tindakan pelayanan. Kalau dia suka menyakiti, mencubit, memukul, membenturkan kepala, itu menunjukkan dia kurang bahasa cinta sentuhan. Jadi coba cek, anak saudara suka tantrumnya bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan enggak ada yang seperti ini ya, menunjukkan bahwa sudah berkelimpahan bahasa cintanya. Oke, saya masuk fase kedua, fase 1 sampai 3 tahun itu fase otonomi. Kalau terpenuhi dia akan mandiri, otonomi. Kalau tidak terpenuhi yang muncul adalah shame, malu dan ragu-ragu. Ini fase pembentukan kemandirian dasar. Jadi anak saudara nanti mandiri apa enggak itu di umur 1 sampai 3 tahun itu peletakan dasarnya. Peletakan pembentukan kemandirian dasar. Jadi tugas orang tua di tahap ini adalah melatih anak untuk eksplorasi, dia ke sana ke sini, lihat ini, lihat itu, biarin dengan diawasi dan melakukan sendiri hal-hal dasar sesuai usianya, misalnya makan sendiri, duduk di kursi meja makan sendiri. Mungkin mecer-mecer enggak apa-apa. Latihan mandi sendiri dengan bantuan kita sedikit, tapi mereka pegang shower sendiri, mungkin pakai gayung sendiri. Mencoba menyabuni sendiri, kita mengarahkan, kita bantu bagian-bagian yang mungkin sulit buat mereka. Mereka harus belajar pakai bajunya sendiri, kaos kaki, sepatunya sendiri, beresin mainannya sendiri, dan lain-lain yang sesuai usia mereka. Bapak Ibu saudara mungkin bisa menggaji 3 pembantu untuk 1 anak, untuk meladeni mereka, supaya mereka cuma duduk, kaos kakinya terpasang sendiri, sepatunya terpasang sendiri, mau ke mobil, tasnya dibawain, enggak ada yang begitu saudara. Ketika Anda meladeni, menservis anak seperti itu, Anda tidak mengajari mereka kemandirian dasar. Mau berangkat sekolah, tasnya dibawa sendiri, digendong sendiri. Tas anak TK seberapa sih? Pulang, saya suka dulu ya waktu jemput itu, pulang itu anak keluar dari kelas, itu sudah sopir sama pembantunya itu sudah kayak dayang-dayang yang pegang botol minumnya, ini tasnya udah langsung dilempar, ada yang itu masuk mobil dengan melenggang begini. Mungkin buat orang tua, ya aku sayang anakku supaya mereka tidak berat gitu ya. Tapi kita sedang menginvestasi mereka untuk tidak mandiri. Nah saudara, tujuannya apa? Tentu kita mau membentuk rasa percaya diri mereka supaya anak tumbuh aku bisa, mereka punya karakter tanggung jawab, tekun, pantang menyerah. Wah saya sudah diingatkan waktunya kok tinggal sedikit ya. Rada ngebut ya. Fase 3-6 tahun ini tahap inisiatif, pembentukan inisiatifnya anak-anak, idenya, tugas orang tua memberikan stimulus. Mami punya stick ini enaknya dipakai apa ya? Bisa dibuat apa ya dek? Bisa dibuat apa ya kok? Biarkan mereka mengeluarkan ide gilanya, memberikan ruang bebas untuk anak itu bermain, memunculkan ide-idenya. Mami aku mau buat stick es krim ini jadi pesawat. Oke, mungkin pesawatnya enggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ya udah, oh bagus kok, pesawatnya bisa terbang ya. Bahan bakarnya apa? Kita ikut menyemangati, mengapresiasi.
apapun hasilnya. Jauhkan sikap mencela, pesawat kok kayak gitu, itu bukan pesawat itu. Itu tuh cuma apa sih itu, lidi nggak genah ini anak ini. Saudara, mencela, mengkritik membuat mereka mati inisiatifnya. Saudara, tujuannya apa? Kita mau membentuk rasa percaya diri anak dan membentuk kemampuan untuk problem solving nanti di masa depan dengan pikiran kreatif mereka. Oke, di tahap pengambilan keputusan moral nanti bahan akan di-share ya teman-teman. Jadi pasti akan dapat. Di fase pembentukan keputusan moral, saudara, umur 0 sampai 5 tahun itu tahap kepatuhan dasar. Jadi di tahap ini orang tua perlu melatih habit obedience. Jadi habit taat kepada orang tua. Kendali penuh ada di Anda. Saya mau mengatakan ini anak saudara masih TK ya. Kendali itu ada di orang tua. Itu sebabnya saudara memberikan arahan, memberikan perintah dengan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti anak. Tidak pokoknya, tidak begitu ya, tapi kenapa harus makan sayur, kenapa harus mandi tepat waktu. Pastikan anak mentaati dan kalau mereka taat langsung beri pujian. Ini habit taat ini harus dibentuk dari sejak kecil. Nanti perkara berdemokrasi, berdebat, diskusi nanti ada waktunya. Tapi untuk anak TK, taat itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial dan penting untuk dibentuk. Anak belajar dan berlatih untuk menerima mandat dan otoritas orang tuanya, belajar menghormati dan taat orang tua, mendengarkan perkataan orang tua, dan melakukannya dengan ketaatan secara naif. Saya pinjam istilahnya ini dari Charlotte Mason, seorang pendidik yang luar biasa ya, penemuan-penemuan dan bukunya. Ketaatan secara naif itu artinya taat tanpa protes. Taat karena tahu yang dikatakan mama dan papaku itu baik dan benar buat aku. Ini perlu dilatih saudara, di anak kecil. Supaya mereka mendengarkan apa yang baik yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, fase balita itu juga fase kendali emosi dan motivasi dasar. Apa maksudnya? Teman-teman, anak belajar mengatakan perasaan dan keinginannya tanpa berteriak. Ini perlu dilatih dan disiplin. Tanpa tantrum. Jadi kita perlu mendekati mereka, saudara, kalau mereka udah mulai tantrum, teriak-teriak, gulung-gulung karena minta sesuatu supaya diberikan kepada kita. Kita tidak boleh langsung menuruti. Oke, ya udah beli mainan, ayo oke beli es krim biar enggak tantrum. Enggak. Ketika mereka begitu, kita justru tahan dulu. Apa yang dia inginkan itu kita dekati dia, kita peluk dulu, kita tenangkan dulu. Ayo tenang dulu, ambil nafas, berhenti dulu nangisnya, ngomong yang baik. Mami sama papi bisa kok dengar kamu ngomong. Ya, coba adik kepengen apa, ngomong yang baik. Kepengen coklat, coklat yang mana? Kita nggak usah ikut teriak ya saudara ya. Kita menenangkan dengan suara yang tenang, lalu kita tuntun mereka untuk mengatakan apa yang mereka mau, mereka kepingin dengan sikap dan bahasa yang baik. Kita perlu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu kalau dia bisa menjawab kita afirmasi, oke, bisa, ternyata pinter ya, bisa ngomong dengan baik loh. Mami jadi ngerti kamu kepingin apa. Lain kali nggak usah pakai teriak. Kalau teriak tuh mami malah bingung, kok telinganya mami ini apa peka tuh dengerin yang begituan. Ya. Tapi ngomongnya, kamu gak usah teriak, lah kan sama ya. Anaknya teriak, kita bilang jangan teriak, lah padahal kita juga teriak ya. Ini kita terpancing seringkali emosinya. Anak teriak, kita rendahkan tone kita dalam berbicara. Nah, kemudian juga anak belajar usia 4 tahun, sudah mulai belajar menunda kesenangan supaya menumbuhkan motivasi intrinsik mereka, membentuk motivasi yang kuat. Jadi teman-teman orang tua perlu melatih gini, kalau mereka bilang, mami aku kepengen es krim loh, ke Mixway yuk gitu ya. Kita langsung bisa pergi ke Mixway beli, tapi kita perlu gini, kepengen Mixway, oke bentar ya, mami selesaiin dulu ya cuci piringnya. Kamu tunggu bentar lagi, paling 10 menit, sengaja ditunda. Kalau misalnya mereka kepengen apa yang lain, kamu kepengen, oke enggak apa-apa, ayo kita kesana. Tapi beresin dulu mainannya, beresin dulu tugas-tugas sekolahnya, tunda. Menunda sedikit, nanti besok menunda lagi lebih banyak waktunya, dalam rangka mereka bisa nunggu gitu saudara.
mereka bisa menunggu, mereka punya motivasi, aku tetap mau begitu karena aku mau nunggu karena aku mau itu. Ini menumbuhkan motivasi yang kuat dalam diri anak. Jangan semua langsung, orang Jawa bilang sakdek saknyet ya, diturutin ya. Ini tadi contoh-contoh sudah, sekarang perkembangan spiritual yang terakhir. Ulangan pasal 6 memberikan ketetapan supaya seumur hidup kita mendidik anak cucu kita berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan gitu ya. Ini juga ayat yang sudah sangat favorit buat orang tua. Jadi tugas panggilan pertama dan utama orang tua dalam bidang spiritual adalah mengajari anak untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, punya iman dan memegang ketetapan dan perintah Tuhan, mengajari mereka taat firman Tuhan. Jadi saudara, itu dilakukan berulang-ulang terus-menerus dalam keseharian hidup. Ketika mainan mereka misalnya mau sama kakaknya rebutan, misalnya, kakak sama adik kok rebutan. Kan Tuhan mengajari kita saling mengasihi. Berbagi, yuk main bersama. Masukkan nilai-nilainya. Bukan kemudian dibacain Alkitab, dengerin ya, Matius 5 ayat, enggak masuk gitu ya saudara. Nilai-nilainya saja yang kita masukkan. Kemudian kita lakukan itu terus-menerus supaya terinternalisasi goalnya, firman Tuhan itu menjadi inner kompas di dalam dirinya, menjadi mercusuar yang nanti akan membentuk mental dan karakter mereka. Anak saudara nanti gede dilepas kemana saja, asalkan mercusuar dan inner kompasnya sudah ada, aman sudah. Maka saudara, Mason mengatakan ada 3 pengetahuan penting untuk anak, yaitu pengetahuan tentang Tuhan, sesama dan alam semesta, dan pengetahuan tentang Tuhan itu paling utama. Kenapa saudara? Karena melahirkan pengetahuan akan Tuhan akan melahirkan respek dan kepekaan terhadap sesama dan alam semesta. Aku harus sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Kenapa? Karena mereka semua adalah yang diberikan Tuhan kepadaku gitu ya. Jadi ini dasarnya. Pengetahuan tentang Tuhan akan menjadi dasar pembentukan nilai, karakter dan perilaku anak dan memberikan kebahagiaan hidup sejati. Ada banyak sekali persoalan, kalau aku punya Tuhan, aku bisa menghadapi. Itu sebabnya di tahap ini orang tua ayo bercerita. Cerita Alkitab, jangan cuma dibacain, bercerita ya supaya mereka bisa tertarik, mengajak doa, nyanyi, pergi ke sekolah minggu. Ini menjadi prioritas dan rutin. Bukan karena saya istri pendeta, teman-teman, tapi dua anak saya itu dari kecil yang namanya hari Minggu itu hukumnya wajib pergi sekolah minggu. Gak ada kata masih ngantuk, mami, kalau kamu sakit gak bisa bangun, demam, itu baru tidak ke sekolah minggu. Kalau kamu bisa bangun, pergi ke sekolah minggu. Kenapa begitu? Mereka harus tahu bahwa ada hari yang aku harus sediakan untuk Tuhan. Untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi saudara, lakukan dengan gembira. Kalau saudara ngajak anak ibadah altar keluarga di rumah, ciptakan suasana gembiranya. Ayo kita berdoa gitu, kamu kan tidak mau berdoa, nanti itu tidak gembira saudara ya. Kita harus menciptakan bahwa berdoa itu menyenangkan, nyanyi memuji Tuhan itu menyenangkan, beribadah itu menyenangkan. Jadi saudara saya itu sangat, gini, ada banyak gereja punya sekolah minggu ya, tapi juga ada banyak orang tua ajak anaknya di ruang ibadah umum, tidak kirim ke sekolah minggu. Soalnya anaknya nggak mau, kalau anaknya nggak mau minta ditungguin, mamanya yang masuk sekolah minggu. Jangan anaknya dibawa ke kebaktian umum. Kenapa teman-teman? Satu, mereka nggak ngerti apa yang dikhotbahkan. Yang kedua, boring banget nggak sih? 1,5 jam, 2 jam atau 1 jam, mereka nggak ngerti mau apa. Akhirnya kita kasih HP. Yang tumbuh dalam diri mereka apa? Ibadah itu tidak menyenangkan. Ibadah itu membosankan. Akibatnya mereka gede juga susah pergi ke gereja. Jadi kalau ada sekolah minggu, kirim ke kelas sekolah minggu supaya mereka kumpul sama anak-anak beribadah dengan senang. Oke, terakhir saya punya 2 puisi buat saudara. Puisi ini berjudul Sang Pematung. Ku ambil segumpal tanah liat, ku bentuk dengan ku pijat-pijat. Dan selagi jemariku menekan, jadilah bentuk yang ku inginkan. Beberapa hari berlalu, tanah liat sudah keras membatu, bentuk buatan tanganku masih ada. Dan aku tak dapat lagi mengubahnya. Kenapa tidak bisa mengubah, saudara? Sudah keras, sudah kadung, telat kita mengubahnya.
Lalu kuambil tanah liat bernyawa, sebuah hati bocah lembut dan peka, kubentuk dia dari hari ke hari dengan segala kemampuan dan daya seni. Beberapa tahun berselang, si bocah telah menjadi orang. Sifat-sifat bentukanku tetap terbawa dan aku tak dapat lagi mengubahnya. Ketika anak kita sudah lewat 14 tahun, apalagi sudah lewat 24 tahun, di titik 2 usia krusial itu, kita tidak bisa lagi mengubahnya. Itu sebabnya, saudara, anakmu tak bisa menunggu. Saudara, pekerjaan dan pelayananmu bisa menunggu. Cucian baju dan piring kotormu itu bisa menunggu. Chattingmu di WA group, stalking IG, update status, semua bisa menunggu. Tapi tumbuh kembang anak-anakmu tidak bisa menunggu. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari dia terus bertumbuh dan berkembang, dan waktu tak pernah berjalan mundur ataupun bisa diputar ulang. Dan itu berarti Anda menumpuk hutang yang harus Anda bayar berikut bunganya di masa depan. Karena anakmu tak pernah bisa menunggu. Amin. Saya berhenti sampai di sini. Silahkan Teacher Carla. Ya, berikan aplaus untuk Ibu Lydia. Bolak-balik saya merinding ya, jadi bukan cuma Bu Lydia. Setuju nggak Mama Papa? Setuju ya, kami sangat diberkati dengan semua pemaparan materi. Apalagi Bu Lydia sudah berhasil ya membesarkan kedua anaknya. Kita yang masih berenang-renang menuju ke tepian jangan sampai tenggelam ya dalam urusan mendidik anak-anak kita. Sekarang masuk dalam sesi tanggung jawab, karena we create our children. Bagaimana caranya atau apapun yang Mama punya pertanyaan, ini sesinya karena Bu Lydia juga Ibu Gembala yang juga mungkin punya banyak pengalaman bercerita, menangani masalah-masalah dalam rumah tangga atau dalam pengalaman seorang ibu atau seorang bapak dalam menangani anak yang sulit gitu ya. Kalau saya biasanya anak yang sulit di kelas. Baik, Mama Papa mungkin ada pertanyaan? Atau sudah sangat jelas tadi pemaparannya? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akan mewakili dengan satu pertanyaan. Bu Lydia saya mau tanya, saya mewakili Mama Papa ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk berkomunikasi dengan anak kita kalau kita mau kasih tahu ini batasan nih nggak boleh dilanggar. Kadang-kadang kami sebagai orang tua kan terjebak untuk benar-benar menggarisbawahi dengan tegas ya. Yang ini tidak boleh gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan supaya hal tersebut tidak menyakiti anak kita? Ya, kita bicara pada anak TK ini ya, ada anak. Ya. Saudara, setiap aturan, setiap batasan itu kan memang dibutuhkan sekalipun dia anak TK. Tapi bagaimana setiap item batasan atau aturan itu kita jelaskan kepada anak sesuai dengan bahasa anak. Dan bahasa anak yang paling efektif itu apa sih saudara? Berceritalah. Misalnya kita mau ngajari anak kita makan sayur, susah banget ya. Makan sayur itu, makan bayam, makan apa. Saudara, dulu saya ngajarin anak saya makan sayur itu dibantu oleh film Popeye. Ya, yang makan bayam terus jadi kuat gitu ya saudara. Nah cerita-cerita itu saudara kemudian, Popeye bisa kuat kayak gitu ya Kak? Kenapa? Dia suka makan sayur gitu. Makan bayam, kenapa makan bayam itu baik buat sehat? Karena sekarang kan banyak buku ya saudara, banyak buku ilmu pengetahuan sederhana gitu. Bayam itu punya zat besi yang untuk membuat kamu itu darahnya itu jadi tidak kurang. Karena zat besi itu dipakai untuk membuat kakak punya darah merah gitu. Sederhana saja. Tapi enggak enak loh Mami, pelan-pelan, dikit-dikit. Lalu kita duduk bareng di situ, kita makan bayam bersama-sama. Nah ini teman-teman, kita harus memahamkan anak sampai mereka ngerti dengan caranya mereka. Film-film kartun misalnya, buku-buku cerita itu menjadi bahan kita untuk mengajar mereka. Itu yang pertama. Misalnya aturan tidur misalnya gitu ya. Tidur, saya menerapkan aturan tidur tidak lebih dari jam 9. Jam 9 itu sudah harus tidur. Kenapa? Kenapa harus tidur jam 9? Kita hitung, kamu nanti akan bangun jam 6 kan ya. Kalau kamu tidak cukup banyak tidurnya, besok kamu di sekolah aku ngantuk. Kalau kamu ngantuk, kamu marah-marah. Kamu enggak senang belajar.
Padahal belajar itu penting buat kamu nanti punya ilmu, kamu bisa nulis, kamu bisa baca, itu nanti dibutuhkan untuk masa depan. Dan kita bukan cuma, ayo tidur. Dia di situ, kita baring di situ. Kerjaan kita mungkin masih banyak. Tapi kalau saya memilih, saya tiduran dulu, merem. Lampunya mati. Nanti mereka sudah tidur, saya keluar kerja lagi. Ya memang konsekuensinya toh saudara, kita punya anak ya. Kalau kita punya anak kita sambil bekerja ya konsekuensinya seperti itu, capek iya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman sambil diterapkan polanya tadi ya, dan konsistensinya, pendampingan kita juga ikut melakukan, itu nanti akan menjadi efektif. Baik, dan satu tips tadi bercerita ya. Ya. Mama papa siap bercerita lebih banyak, duduk lebih banyak sama anak-anak, temani lebih banyak. Lalu berikutnya nih, saya ingat Bu Lydia, waktu saya punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, gak bisa diem, banyak bikin masalah ya. Seringkali saya menyadari bahwa saya jadi orang tua yang paling galak waktu anak saya usia 2-3 tahun. Paling galak artinya lebih sering marah, saya jadi mulai cubit anak saya mulai pukul anak saya gitu ya karena saya kesel gitu. Bagaimana cara memperbaiki situasi ini? Artinya anak saya udah pernah nih saya pukul, gimana caranya supaya dia ini gak jadi punya luka batin atau dia jadi tahu polanya nih, oh mama kalau udah marah begini sebentar lagi saya akan dipukul gitu ya karena anak belajar dari pola. Ya, Thank you. nomor 1 kalau kita sudah kadung ya, sudah kadung seperti itu, sendiri kita bertekad dan melatih diri untuk berubah dulu. Percuma nanti kalau kita mau perbaiki tapi sesudahnya begitu lagi ya. Saya pernah punya kasus konseling ini, saya ceritakan. Ada satu orang tua anaknya umur 4 atau 5 tahun. Kalau malam, anak ini pasti akan terbangun dan nangis teriak-teriak. Kayak orang ketakutan, kayak mimpi buruk gitu. Setiap malam, saudara. Kemudian mamanya cerita, konsul sama saya cek gitu ya keseharian. Dan memang mamanya ini luar biasa, saudara. Ngamuan, kalau ngajar gitu ya. Jadi mukul, kalau untuk mendisiplin itu mukul. Saya bilang, enggak gitu caranya. Kalau kamu begitu, enggak ketangkep kok, enggak efektif itu semua. Itu justru akan melukai, itu yang membuat dia mimpi-mimpi, menurut saya sih ya. Terus gimana Bu, kamu bertekad untuk berubah apa enggak itu dulu. Oke, kalau kamu berubah, saya mengajari mereka gini. Si mama ini, kamu sama anakmu cari waktu, ya. Terus kamu bilang sama anak, peluk dia, mama minta maaf ya sama adik gitu. Buat semua yang sudah mama buat. Mungkin mama sudah pernah bentak-bentak adik, pukul adik. Sorry ya. Dan dia lakukan itu, Sarah. Dia dudukkan anak kecilnya itu di meja, supaya tingginya sama dia. Terus dia peluk anaknya itu, dia bilang, Dek, mami minta maaf ya. Kalau kemarin mami pernah marah-marah dan bla-bla dia sebutin dosa-dosanya itu tadi ya. Pernah nyubit kamu, minta maaf ya. Anak itu mungkin gak ngerti ini mamanya ngomong apa sih gitu ya. Tapi anak itu kemudian peluk mamanya, nangis juga saudara. Lihat mamanya nangis, dia nangis gitu ya. Dan sejak malam itu dia tidak pernah terbangun untuk teriak-teriak. Tidak pernah mimpi-mimpi buruk. Saudara lihat, simpel luar biasa. Kalau kita merasa kita sudah melakukan suatu kesalahan apapun itu, jangan pernah gengsi atau malu minta maaf pada anak. Kita perlu datangi mereka, rangkul mereka, kita say sorry sama mereka. Setelah itu usahakan tidak buat lagi. Ini juga sekaligus menolong mereka belajar. Oh kalau aku salah, aku juga harus minta maaf. Mamaku juga minta maaf kok, papaku juga minta maaf. Enggak apa-apa minta maaf itu. Gitu, Carla. Ya, terima kasih banyak Bu Lydia. Ada pertanyaan lagi? Ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Saya mau nanyain tadi ada tentang apa? Ngajarin anak pola untuk dapat habit ya. Nah, tadi Ibu sampaikan juga kita harus konsisten. Contohnya bangun pagi. Kalau misalnya bangun pagi kita sudah ajarin pola Senin sampai Jumat kan nggak boleh bolong. Boleh nggak sih kalau misalnya Sabtu Minggu kan ini anak libur, boleh nggak sih bolong atau waktu liburan gitu, oh karena libur jadi kamu boleh kita kasih kelonggaran. Kalau nggak boleh bolong apakah liburan juga harus bangun pagi seperti waktu mau berangkat sekolah gitu. Di awal itu menjadi ketentuan bersama, jadi kalau
anaknya ibu kan sudah TK ya, bisa dikasih. Kalau hari sekolah, urutannya seperti ini. Kalau kamu libur sekolah lebih longgar, nggak apa-apa. Anak saya juga saya terapkan seperti itu, kalau libur ya bangun lebih siang gitu ya. Kadang-kadang jam 7, tapi toh jam 6 itu pasti akan melek duluan ya, karena memang jam biologisnya sudah seperti itu ya. Dan nanti hari Senin udah balik lagi, semacam itu Ibu. Oke, terima kasih. Pokoknya dijelaskan di awal. Jam main juga begitu ya, jam main. Kalau hari sekolah jam mainnya berapa jam. Kalau hari Sabtu mungkin lebih longgar sedikit. Tapi kalau hari Minggu ya karena itu harinya Tuhan, kita tetap harus bangun pagi. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama. Boleh bernapas, jadi boleh ya polanya sedikit lebih longgar gitu ya. Ya, Shalom Ibu Lydia. Ini saya mau menanyain sesuatu yang jadi pertanyaan saya gitu selama ini. Karena begini, kami di rumah itu satu keluarga besar. Jadi ada papa mama saya, saya 3 bersaudara dan kami semua sudah berkeluarga. Dengan anaknya masing-masing gitu. Jadi otomatis karena ada 4 keluarga di rumah, ada 4 jenis parenting juga. Nah, kan kita semua ini kan sendiri-sendiri ya gitu. Pertanyaannya itu begini, gimana caranya di saat misalnya saya udah memberikan kayak aturan kepada anak saya nih misal nih, sesimpel misal kalau adik di mobil nggak boleh nonton HP. Misalnya kayak gitu, itu bisa bikin kamu pusing misalnya seperti itu. Nah sedangkan sepupu-sepupunya kalau di mobil boleh tuh nonton HP. Jadi kan dia mempertanyakan nih, loh kok ini kakakku boleh. Nah begitu. Dan juga kadang begini, misal nih saya menerapkan kepada anak saya, kalau kamu mau pinjam mainan atau pinjam barang kakak sepupumu, karena kan kita di rumah itu berarti untuk anak-anak tuh ada 7 orang. Jadi kan mainan banyak tuh bersama gitu kan ya. Kalau kamu mau pinjam sesuatu yang bukan punyamu, harus tuh kalau misalnya tidak ada dia, cari dia ke kamarnya. Harus ketemu ini anak dulu, izin boleh atau tidak pinjam. Kalau boleh silakan kamu pakai, kalau tidak boleh ya sudah tidak usah. Kalau orangnya ini belum datang, berarti jangan dulu dipakai. Kalau saya menanamkan begitu, itu harus seperti itu. Sedangkan mungkin ada tuh kadang kakak saya misalnya gitu ya. Atau misalnya anaknya itu, kalaupun misalnya anak saya tidak ada nih, pinjem aja gitu. Nanti dia akan tanya, lu mami ini sepupuku si A, dia langsung ambil mainanku nih gitu. Nah caranya mengoreksi gimana ya biar kalau misalnya dia tuh juga, saya tidak menyinggung kakak-kakak saya yang lain atau saya tidak menyinggung ponakan-ponakan yang lain gitu. Karena kan kita menerapkan parenting yang berbeda. Kalau misalnya mungkin dianggap saya strict banget nih, kamu harus izin ya izin gitu. Kalau tidak itu berarti kamu memakai sesuatu yang bukan punyamu tanpa izin itu tidak baik. Nah kalau yang lain-lain kan lebih slow gitu ya Bu Lydia ya. Untuk gimana caranya saya memberi penjelasan kepada anak saya kalau ya berbeda gitu. Itu gimana caranya tanpa saya membuat dia menganggap uncle saya atau auntie saya ngajarinnya itu dalam tanda kutip salah. Nah itu yang masih saya bingung menyampaikannya bagaimana ke anak saya. Ya. Oke, ini ruwetnya di sini ya. Kalau kita tidak tinggal sendiri satu keluarga dengan orang tua saja itu sudah ruwet, apalagi dengan saudara-saudara yang lain. 7 anak ya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana ibu punya bonding dulu sama anaknya ibu. Bondingnya mesti kuat dulu antara ibu sama anaknya ibu. Supaya ini nanti anak tidak, pasti akan terpengaruh tapi tetap kiblatnya tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh mamanya atau papanya. Itu nomor 1. Yang kedua, kalau memang kondisi masih seperti itu, kondisi harus serumah berbanyak-banyak orang, bisa enggak kita punya kesepakatan gitu ya. Ini idealisme ya. Duduk bersama para orang tua ini, kan saudara-saudara gitu ya, kakak adik, duduk bersama kemudian berdiskusi bareng, enaknya kita tuh mengembangkan pola asuh yang seperti apa sih gitu ya. Saling sharing gitu, saling sharing. Supaya paling tidak serumah ini ada standar baku yang sama gitu. Itu kita lakukan di aras dewasa, orang dewasa. Yang berikutnya kita terus menerus harus menanamkan pada anak kita prinsip-prinsip
setiap orang tuh beda. Mama ngajarin kamu begini, tante ngajarin anaknya seperti itu, nggak apa-apa. Setiap orang punya haknya untuk ngasuh anaknya sendiri-sendiri. Jadi karena kamu anaknya mami, kamu harus dengerin mami. Itu saya lakukan, ibu saya tidak tinggal bareng-bareng, tapi kalau kami liburan ke mertua, ya, di mertua saya itu semuanya los, boleh segala sesuatu, ya, boleh makan apa saja boleh. Nah anak saya itu dua-duanya alergi, saudara. Alerginya waktu kecil banyaknya luar biasa, kalau sudah kecentok atau apa. Makanan yang tidak boleh dimakan, misalnya tepung, terigu, atau jeruk, atau yang sebangsa semangka, belewah dan seterusnya itu, dia akan batuk, sesak, asma gitu. Itu kambuh dan wah, sudah luar biasa ada pokoknya. Nah, ketika saya bawa ke omanya bilang, anak kecil loh dilarang-larang ini, enggak boleh itu, enggak boleh. Semuanya dimakan gitu loh, kayak ini loh, ada sepantarannya. Itu makan segala macam, udah prai racun, pokoknya saudara nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu saudara. Tapi di depan ibu mertua dan semuanya saya juga nggak mau kan ya, membuat jatuh wibawa gitu ya. Anak saya selalu akan oleh saya gitu. Boleh ndak mami gitu. Saya cuma bilang. Terus anak saya nggak mau, karena dia taat itu tadi. Ndak, nanti aku batuk. Karena saya sudah bilang ke dia, Kak, kamu tahu kan kalau kamu melanggar aturan makanmu ini yang alergi itu, kamu batuk dan kamu sampai begitu, nggak enak kan, nggak bisa tidur. Batuknya tuh sampai beneran saudara, terjungkal-jungkal. Sampai anak saya tuh kurus sekali waktu kecilnya itu. Karena begitu, batuknya berkepanjangan dan parah gitu loh alerginya. Kamu batuk, yang nggak enak siapa? Yang ngerasain kan kamu sendiri, bukan mami. Kalau mami enggak merasakan batuknya, tapi mami sedih kalau kamu seperti itu. Jadi kamu yang harus bisa menahan diri sampai nanti waktunya tiba. Kalau kamu udah lebih gede, alergimu sudah lebih bisa teratasi, kamu boleh kok makan seperti itu. Itu terus ditanamkan ke anak kita. Akibatnya dia bisa bersikap gitu. Jadi paling penting mengajari anak kita bersikap supaya dia bisa memilih, ya, menimbang, memutuskan untuk dirinya. Kenapa? Karena kita mendampingi dia untuk proses pendewasaan. Yang disiplin kan mendewasakan. Gitu Ibu. Pasti tantangannya jauh lebih sulit ya. Tapi oke, kakak adik diajak perundingan aja ya. Ya. Kalau perlu seminar bareng gitu ya. Iya ya, nggak diajak tadi ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, Mami Enzo. Tenang ya, jam 11:05 akan saya keluarkan biar bisa pulang ya. Oke, selamat siang Ibu. Saya mau nanya ya. Ini kan kebetulan kan saya punya anak. Kalau anak kecil itu kan kita tentunya juga mempelajari kalau mereka cukup pintar dalam mendapatkan namanya problem solving. Dimana ketika mereka nangis misalkan, nangis terus kita memberikan sesuatu, mereka akan terekam di otak mereka, oh kalau saya nangis berarti mama akan kasih. Nah kebetulan anak saya yang ini itu memang kan dari bangun sampai malam kan nempel sama saya. Cuman itu saya mendapatkan kewalahan karena gini loh, dia ini kan kalau misalkan saya ini masih tidur atau dia kan kebetulan bangun jam 5 ya. Dia masih mandi, jamnya makannya dia saya biasanya sudah turun. Cuman biasa kan masih namanya orang baru bangun kan mesti setengah sadar masih duduk dulu sebentar. Nah dia kalau nggak ada saya itu bertingkah. Kayak bertingkahnya tuh kayak misalkan gangguin suster, orang rumah ngepel dia itu lari-lari. Terus karena ini anak kan sudah bisa berkomunikasi ya, jadi saya suka nanya, Enzo kenapa kayak gitu? Iya soalnya mama gak turun, satu. Terus yang kedua kali yang saya rasakan itu kan maksudnya kayak pulang sekolah saya tungguin, apa semua saya urus. Tapi kalau misalkan saya pergi sebentar aja ya, dia pulang sekolah misalkan saya pergi masih belanja barang kebutuhan dia misalkan ke supermarket. Mama mana? Oh mama lagi pergi. Nah dari situlah dia bertingkah. Pokoknya nggak mau beresin sepatu sendiri. Padahal kalau ada saya mau nurut gitu loh, disiplin semua oke. Begitu nggak ada saya, sepatu nggak mau beresin, tas nggak mau, nungguin. Sampai suster ini mesti video call. Nah ini kan maksudnya kan kalau kayak gini gimana ya solusinya gitu loh. Karena anak ini kan sudah mau 5 tahun. Terima kasih. Itu bentuk protesnya ya.
Bentuk protes dan cari perhatian dari mamanya. Karena di satu sisi bonding yang begitu sama mamanya saya kira patut disyukuri juga ya. Sekalipun ada susternya tapi dia tetap lengket sama mamanya. Itu satu hal yang harus disyukuri karena ada banyak anak yang diasuh suster lebih lengket sama susternya daripada sama mamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia memang belum siap Ibu, kita perlu ikut, ya tarik ulurnya harus jelas. Kalau dia memang belum siap, kita perlu terus mempersiapkan dia pelan-pelan aja. Karena yang ketangkep sama anak itu aku ditinggalkan. Alasannya apa dia belum bisa mencerna barangkali ya. Kenapa mamaku harus pergi sendiri, kenapa aku enggak diajak. Dan buat anak kecil saudara, ini catatan buat semua, ditinggalkan itu masalah. Ya, itu sebabnya teman-teman kalau misalnya anak saudara belum mau tidur sendiri, ya, masih nangis-nangis untuk tidur sendiri, dia belum siap, oke, kita temenin dulu. Jangan bilang, udah biarin aja nangis, nanti kalau capek kan ya tidur sendiri. Jangan pernah membiarkan anak menangis sampai tidur sendiri. Kenapa? Itu akan masuk terekam semua di bawah sadarnya. Semua ketakutan, penolakan, padahal kan kita tidak bermaksud seperti itu ya. Tapi yang ketangkep sama anak adalah aku ditinggalkan, aku ditolak. Dan itu masalahnya banyak nanti besar. Kalau dia belum siap lebih baik kita ikutin. Enggak apa-apa kok Bu. Ya, itu masih wajar-wajar aja. Nanti kalau dia semakin tumbuh, dia semakin ngerti, kita terus harus memberikan pemahaman. Kadang-kadang mami itu harus pergi untuk urusan beberapa hal yang lain. Kan kamu ada di sekolah, ada suster, mama cepetan kok nanti baliknya. Mungkin kita kasih jam. Ya. Nanti mami pergi, nanti jam segini mami udah balik di rumah. Kamu tunggu baik-baik di rumah. Gitu. Kita latih begitu pelan-pelan. Nanti kalau dia sudah lebih gede, lebih siap, saya kira tidak ada masalah. Dua anak saya lengketnya juga luar biasa sama saya. Tidur sama saya itu sampai hampir besar ya. Tapi ketika mereka belum siap ya udah. Dan setelah mereka siap, mami aku tidur sendiri sekarang gitu, sudah gede gitu ya udah. Gitu. Gak apa-apa ya. Begitu Ibu. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, terakhir ya. Yang lainnya nanti kalau masih ada pertanyaan bisa chat ke guru kelas apa ke saya, nanti kita sampaikan ke Ibu Lydia. Selamat siang Bu, saya Tika. Ini berkaitan sama, nanti dia ngerti nggak ya? Ini, kami merasa kesulitan untuk mengajarkan misalnya ya ayat hafalan gitu. Kita sudah jelaskan itu sesuatu yang baik gitu. Dan sudah diberikan konsekuensi, dia biasanya pulang sekolah itu kan boleh main HP itu sekitar 2 kali 20 menit gitu. Dan dia lebih memilih untuk nggak main HP. Dan itu juga terjadi dengan di sekolah minggu gitu. Di sekolah minggu ada juga ayat hafalan dan dia nggak mau gitu. Dan nggak mau. Padahal itu adik boleh loh main HP itu Sabtu Minggu itu boleh nonton YouTube Kids gitu. Selama 2 kali 20 menit tadi. Tapi dia memilih untuk tidak gitu ya. Caranya seperti apa ya untuk membantu dia, kita sudah jelasin itu yang baik gitu. Itu kan adik, itu sesuatu yang baik itu kan harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau dihukum kan sudah, enggak, hukumannya bentuknya seperti tadi itu konsekuensinya. Apakah ada cara atau seperti apa ya untuk mengajarkan, karena kita sudah kasih contoh lewat kakaknya gitu, tapi tetap gitu. Dan dia kalau menurut dia itu sudah tidak gitu. Jadi agak keras kepala seperti itu. Gimana cara menyikapi anak yang punya prinsip itu dari kecil, mengubahnya untuk menjadi lebih lunak gitu. Terima kasih Bu. Ini maksudnya untuk anak ini? Iya. Saudara, ayat hafalan ya bagus, penting gitu ya. Tapi menurut saya kita perlu sesuaikan dengan usia anak kita. Ya. Kemampuannya menghafal, kegunaannya kalau menghafal itu seperti apa dan caranya menghafal itu seperti apa. Mungkin ada anak-anak yang memang
dia tidak suka menghafal dan tidak kuat di situ, di hafalan. Ya kita cari cara yang lain kalau ibu memang mengharuskan ya. Kalau saya sih tidak terlalu menyarankan untuk anak sekecil itu mesti hafal ayat ini. Itu kecuali ayat yang pendek sekali misalnya tetaplah berdoa, udah 2 kata. Tapi kalau 1 kalimat yang panjang apalagi dengarlah hai Israel Tuhan itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kepanjangan gitu ya. Bahkan anak kelas 6 SD aja juga masih agak kesulitan untuk itu. Kalau kita mau menanamkan nilai-nilai firman dan nilai-nilai iman dengan cara itu juga tidak terlalu efektif menurut saya. Pakai lagu, Bu. Mungkin bisa ya, jadi pakai lagu dengan nyanyian pendek. Yang penting tuh buat saya sih bukan ayat hafalannya sih, Bu. Tapi nilai-nilainya. Nilai-nilai firmannya itu loh. Bagaimana Tuhan sayang kita, bagaimana kita harus sayang Tuhan, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita berteman, berbagi, itu nilai-nilai. Percuma kalau anak-anak kita hafal mati, tapi nilai-nilainya nggak ketangkep. Atau malah mereka merasa terpaksa menghafalkan firman Tuhan ini menjadi momok yang menakutkan. Jadi sekali lagi kalau kita mau mengajari anak firman Tuhan, ciptakan kegembiraan, ciptakan suasana yang menyenangkan supaya mereka menikmati firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang memang indah dan menyenangkan. Tapi kalau dipaksa apalagi ada konsekuensinya dan mereka memilih konsekuensinya itu kan luar biasa ya. Aku pilih enggak HP daripada nanti malah firman Tuhan ini menjadi musuh ya. Aku lebih baik enggak pegang HP daripada aku suruh baca firman Tuhan. Kan ini buruk nanti konsep yang masuk. Jadi udah nggak usah dipaksain dulu, masukkan dengan cara yang lain, dengan lagu, mungkin dengan puisi kalau dia bisa. Ini kelas berapa sih ya? TK? Oke, umur berapa? Oke, ya. Ya kalau itu perlu dibiasakan, Bu. Jadi ada berapa kata ajaib itu ya yang ada lagunya itu, maaf, permisi, terima kasih, ya tolong. Itu perlu dibiasakan. Jadi kita juga kalau kita ngomong, Dek, Mami minta tolong, Dek, Mama minta tolong. Terima kasih ya, Dek, permisi ya, Mama mau lewat. Jadi itu kita biasakan di rumah begitu, nanti dia akan mengikuti. Ya, kita ajarin juga, bilang apa tadi? Terima kasih. Tapi dengan cara yang tetap suasananya menyenangkan. Itu Bu ya. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya harus menutup sesi kita siang hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang benar-benar hadir ya hari ini mengikuti seminar yang telah diadakan oleh Bu Lydia. Satu kata yang menarik buat saya di ujung sana, terakhir ya. To be in your children's memories tomorrow, you need to be in their lives today. Ya, kita sepakat, kita mau hadir buat anak-anak kita. Kita mau tahun ini tema Karis adalah The Matrix. The Matrix berarti ada perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk menjadi manusia baru. Berarti kita juga harus punya tekad dalam diri kita bahwa kita akan bisa menjadi orang tua yang jauh lebih baik dari yang kemarin ya. Lebih baik, lebih sabar, lebih menyediakan diri kita untuk anak-anak kita. Lebih banyak mengarahkan mereka juga, memberikan banyak skill dalam kehidupan mereka. Karena ini waktunya kita membentuk pola yang awal ya Ibu ya. Pola dasar, bukan cuma karakter tapi dalam segi iman juga. Kami di TK apapun mereka ngerti tidak mengerti kami akan berikan yang terbaik. Kalau kami bisa capai hati mereka untuk mengenal Tuhan itu betul-betul akan kami kerjakan. Begitu ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat seperti saya. Ya, yang kuat, yang punya kepercayaan, punya keyakinan, punya iman, bisa bertahan sekalipun hidup yang dihadapi ini tidak mudah. Ada amin? Amin. Bu Lydia izinkan mungkin bisa menutup di dalam doa. Papa dan Mama kalau hadir mungkin suami istri boleh bergandengan tangan. Yang tidak bawa suaminya mungkin bisa melipat tangan bersama-sama. Ya, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita sekaligus minta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang menghadap kepadamu adalah para orang tua yang telah Tuhan karuniai putra-putri yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka tanggung jawabi, untuk mereka rawat dan didik. Bukan saja fisik mereka harus tumbuh dan berkembang dengan baik, tapi secara utuh baik itu psikososialnya,
mentalnya, kepatuhannya, imannya, karakternya, mentalitasnya, semuanya. Itu adalah tugas kami sebagai orang tua. Supaya kami bisa mempersembahkan anak-anak kami untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus ampunilah kami. Kalau dalam perjalanan kami menjadi orang tua, kami banyak melakukan kesalahan. Emosi kami begitu meledak-ledak sehingga kami tidak jarang berteriak, tidak jarang memukul, mencubit, mengata-ngatai anak-anak kami sehingga melukai mereka. Tuhan ampuni kami. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang penuh cinta, yang sabar, tapi sekaligus yang menegakkan kedisiplinan dan aturan di rumah. Supaya anak kami sungguh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang kuat dan mandiri. Tuhan, kami akan pulang meninggalkan ruang ini, Tuhan yang akan terus ingatkan materi firman-Mu supaya kami bisa dibekali dalam praktek hidup parenting kami sehari-hari. Berkati anak-anak kami semua di usia mereka masing-masing dengan semua perkembangan mereka. Tuhan jamah anak-anak-Mu dan berkatilah supaya anak-anak kecil ini sungguh menjadi anak Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu untuk semua orang tua yang ada di sini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Lydia. Boleh minta foto bersama ya Papa dan Mama, bisa maju ke depan sama Bu Lydia, boleh? Ya, ayo mari Mama Papa langsung kita maju saja ke depan bersama-sama kita foto bareng.